Halo teman-teman, selamat datang di modul 1 Supply Chain Network. Pada video kali ini, kita akan belajar kasus ketiga, yaitu bagaimana pengaruh shrinkage factor terhadap desain rantai pasok. Nah, ini soalnya, PT ABC memproduksi produk di 3 pabrik. Produk tersebut dapat dikirim langsung ke kedua retailernya atau dapat melalui kedua gudangnya. Berikut ini gambar konfigurasi network pada kasus ini. Nah, pada kasus ini produk yang diproduksi PT ABC merupakan perishable goods. Dengan demikian, akan ada sejumlah persentase produk yang rusak selama pengiriman sehingga tidak dapat diberikan kepada konsumen. Persentase barang yang tidak rusak selama penyimpanan di gudang dan pengiriman ditunjukkan dengan shrinkage factor, di mana pada kasus ini shrinkage factor-nya sebesar 90%. Biaya untuk memproduksi produk di setiap pabrik adalah sama. Tujuan yang ingin dicapai oleh PT ABC adalah untuk meminimalkan biaya transportasi. Setiap pabrik memiliki kapasitas produksi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan jumlah permintaan di retailernya. Nah, tabel yang pertama ini merupakan tabel kapasitas dari masing-masing pabriknya, sedangkan tabel ini menunjukkan demand dari masing-masing retailernya. Untuk unit cost, antar nodes-nya masih sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membuat model matematis. Pada kasus kali ini, model matematisnya sama dengan pada kasus yang pertama. Yang membedakan adalah pada constraint warehouse cross-docking, di mana ada variabel shrinkage factor yang perlu dipertimbangkan. Kesamaan constraint ini menunjukkan jumlah produk yang keluar dari warehouse 1 harus sama dengan jumlah produk yang tidak rusak yang diterima di warehouse 1. Demikian seterusnya, sama juga untuk warehouse yang kedua. Selanjutnya, kita perlu mengisi unit cost yang ada pada matriks ini ke dalam tabel network. Jika sudah mengisikan unit cost untuk masing-masing origin dan destination, kita perlu membuat tabel result yang terdiri atas kapasitas transportasi, total biaya, jumlah total rute keseluruhan, dan jumlah rute ya pada kapasitas penuh. Selanjutnya, kita bisa mengisi beberapa informasi yang telah ada di soal. Yang pertama adalah kapasitas transportasi sebesar 300 dan shrinkage factor sebesar 90%. Selanjutnya, kita juga mengisi kapasitas transportasi di tabel network yang mengacu pada kapasitas transportasi di tabel result. Jangan lupa diberi dolar agar dapat di-drag dengan mudah hingga ke bawah. Jika sudah, kita dapat mengisi rumus pada tabel constraint. Yang pertama adalah plan constraint. Rumusnya masih sama dengan pada kasus yang pertama, yaitu kita akan menggunakan sum if dari range, yaitu origin, jangan lupa di dolar, dengan kriteria yaitu plan 1, dan sum range yaitu flow. Kurung tutup dikurangi dengan sum if dengan range yaitu destination dan kriteria plan 1 dan sum range yaitu flow juga. Jika sudah, bisa di-drag hingga ke plan 3. Selanjutnya, untuk warehouse, kita bisa menggunakan sum if juga dengan range yaitu origin
Jangan lupa di dolar, kriteria warehouse 1, dan sum range yaitu flow. Dikurangi dengan perkalian antara shrinkage factor, jangan lupa di dolar, dikalikan dengan sum if dari range yaitu destination, dengan kriteria warehouse 1, dan flow yaitu dan sum range yaitu flow. Ini juga bisa di drag hingga ke warehouse 2. Selanjutnya yaitu retailer. Kita juga menggunakan sum if dari range yaitu destination, kriterianya retailer 1, dan sum range-nya yaitu flow. Dikurangi dengan sum if range-nya yaitu origin, kriterianya warehouse 1, dan sum range-nya juga flow. Jika sudah, di-drag hingga ke retailer 2. Kemudian kita ke tabel result untuk mengisi rumus pada total cost. Pada kali ini, rumus total cost-nya menggunakan sum product atau perkalian dari unit cost dengan flow dari masing-masing origin dan destination. Sedangkan untuk number of total fruits-nya menggunakan count if dari flow yang lebih besar dari 0. Sedangkan untuk yang pada kapasitas penuh, menggunakan kriterianya yaitu sebesar kapasitas transportasi. Jika sudah, kita bisa ke tab data, lalu pilih fitur solver. Yang pertama adalah untuk set objektifnya, kita menggunakan total cost yang diminimasi dengan changing variable sales-nya yaitu flow, dan ada beberapa constraint. Yang pertama, flow-nya harus kurang dari sama dengan transportation capacity. Yang kedua, flow-nya harus berupa bilangan integer. Yang ketiga, dari sisi plan constraint, plan outflow harus kurang dari sama dengan plan capacity. Lalu, untuk warehouse outflow harus sama dengan required-nya atau sama dengan 0. Lalu untuk retailer inflow harus lebih dari sama dengan demand dari masing-masing retailer. Jika sudah, kita bisa, jangan lupa dicentang untuk unconstrained variable-nya biar tidak ada variabel yang negatif dengan metodenya yaitu simplex linear programming. Terus klik fitur solve. Berikut ini adalah hasilnya. Dengan kapasitas transportasi sebesar 300 dan shrinkage factor sebesar 90%, didapatkan total cost optimal atau minimal sebesar $4.640. Dengan jumlah rute total yaitu sebesar 6 dan jumlah rute dengan kapasitas penuh sebesar 1. Ya, cukup sekian video tutorial untuk modul Supply Chain Network kasus yang ketiga. Sampai jumpa di praktikum dan selamat belajar teman-teman.